Rolling kamera, action. Halo, kembali lagi di Bacot-Bacot Gila Film bersama Cut. Ulang ulang. Stop. Cut. Tolong lagi ya. Kompak-kompakan. Bacot-bacotan ya, bukan bacot-bacot ya. Bacot-bacotan. Oke. Bacot-bacotan, oke. Ya. Oke. Rolling kamera, action. Hai, kembali lagi dengan kita di Bacot-Bacotan Gila Film. Apa lagi salah lagi ya, Jidrit? Barengan TikToknya lah, masa sendirian? Emang hostnya sendiri? Barengan host enggak? Boleh kita barengan ya? Ya udah. Oke. Bacot-bacotan Gila Film. Ya, Bacot-bacotan Gila Film. Bapak ngomong Gila Film, saya ngomong bacot-bacotan. Udah gitu aja. Oke, ya. Ya. Udah, oke. 1, 2, 3. Rolling kamera, action. Halo, kembali lagi dengan kita di Bacot-Bacotan Gila Film. Yeay. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas apa nih? Belum. Opening dulu dong, langsung aja. Buru-buru banget, Bu. Allah Akbar. Ya, balik lagi. Seperti biasa kita bakal bahas satu tema film ataupun serial, dan di sini kita bakal bacot-bacotin tanpa no sensor. Tapi ada yang berani tanpa no sensor nggak ya ngomongnya? Moga aja seperti. Kali ini kita bakal bahas yang anime serial yang baru aja selesai. Bukan selesai sih, apa sebutnya? Part satunya selesai. Ya. Part 1 selesai. Kita sayang banget nih kalau kita nggak bahas gitu. Kayaknya saya rasa pun kayak di teman yang lain juga pasti gatel banget lah sama yang anime serial ini gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal kulik abis, kuliknya secara bacot-bacotan ya. Bakal apa sih kesan-kesan kita ya setelah untuk saat ini digantungin dengan selama berapa bulan ya? 1, 2, 7 bulan ya? 7 bulan. Kira-kira kita bakal muncul bakalan Desember sih. Desember ya. Nah, kita bakal keluarin unek-unek kita yang kita tonton sejauh ini. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu. Siapa aja, Kiki? Ada Mbak Nabila dan juga ada Mbak Wendy. Ada Kak Nabila dan ada Kak Wendy. Nggak ditanya dulu gitu, langsung. Nggak usah, udah to the point aja. Ya pasti. Lah saya udahlah abis ini saya pensiun aja lah jadi host lah. Sumpah lah. Baru 2 episode udah ada pensiun. Oke, ada Nabila dan Wendy. Oke, pertama kita mungkin tanya dari Nabila dulu kali ya. Nabila mungkin bisa memperkenalkan diri. Dari mana gitu atau apa? Oh, Nabila. Dari Citayam. Dari Cibaduyut. Orang Bandung dia. Dari GF Bandung. Sekarang Bandung. ke Jakarta. Ke Jakarta. Orang bermigrasi. Dan satu lagi dari sini. Dari rumah. Wendy dari Jakarta. Dari Jakarta. Tahu lah geng-gengan tim Jakarta. Kak Nabila tuh dari Sigensina itu. Oh iya betul. Jangan bohong. Tapi udah runtuh guys. Kalau Mbak Wendy dari kamar kos-kosan. Dari kamarnya Levi. Oke. Tahu aja. Oke. Langsung aja, jangan kelamaan. Tuh tadi cepet-cepet salah.
Kelamaan salah, masa salah ya? Masa bintang Enggak, tamu salah ya? maksudnya enggak di jalur Oke, yang baik. sesuai gitu. Maksudnya yaudah kita langsung gimana AOT baru aja selesai nih. Dari itu lumayan digantungin banget ya. Gantungin banget gitu buat kita yang cuma nonton anime itu berasa banget lah gitu. Nah, buat Wendy, Nabila dan mungkin juga Kiki juga mungkin bisa jawab. Gimana nih kesan-kesannya setelah digantungin gitu? Apakah kalian juga baca manganya? Jadi kalian nggak terlalu penasaran dengan setelah digantungin seperti itu? Oke, lanjut. Baca dong, baca. Coba dari siapa dulu jawab? Dari Wendy boleh? Kalau dari manganya sendiri baca, iya ngikutin baca. Dan tapi kalau misalnya untuk nggak tahu sih, menurut gue tuh kalau misalnya anime sama manga itu beda ya. Walaupun kita udah tahu ceritanya nih, tetap aja gitu excited tungguinnya dan kayak divisualisasikan gitulah dari yang ada di manga. Dan experience-nya beda aja sih. Jadi tetap kesel digantungin walaupun udah tahu ujung-ujungnya kayak gimana. Dan tetap nungguin juga buat nanti part 2-nya. Okay. Kalau Nabila? Dari part yang terakhir kan itu tinggal berantem aja tuh Eren. Iya, gitu kayak kesel banget ya. Apa kayak ditambahin 1 episode dulu kayak atau apa gitu maksudnya. Kan nggak enak banget gitu, kayak mau kencing nggak jadi gitu. Wow. Kenapa sih perumpamaannya itu sih? Ya cuma itu yang dapat. Oke, lanjut lanjut Nabila. Sama udah tahu, udah baca dari manganya kan, tapi tetap aja excited nunggu kelanjutannya. Apalagi digantunginnya kayak gitu, tinggal nunggu Eren sama Reiner berantem doang nih. Oke, kalau dari Kiki ini sama panjang. Sama kayak kalau ini, ibaratnya walaupun udah baca manganya, tapi kan tetap aja gitu, masih penasaran lah sama gimana nanti gambarnya, apakah akan lebih sangat bagus daripada yang kemarin, apakah akan lebih yang dicari kan sebenarnya apa ya, keseruannya aja, dari keseruannya lah pasti kan kalau misalkan kita nonton baca manga sama anime yang lagi hype banget kan beda ibaratnya gitu. Walaupun sekarang kita tinggal nunggu 1 chapter lagi manganya, tapi itu kan baru minggu kira-kira minggu depan lah ya, 2 minggu lagi lah baru keluar gitu kan manganya yang terakhir. Tapi kan kita mesti nunggu animenya untuk beberapa bulan ke depan. Itu kan bakalan kayak baca manganya kayak ibaratnya kita akan mengevaluasi membuat ada gambaran aja gitu kayaknya sih. Lu ngomong apa sih barusan? Ya nggak jelas. Enggak, tapi ya jadi itu yang saya rekap intinya walaupun udah baca manga dan sebagainya itu nggak sama nggak sama experience ketika menonton anime lah gitu, karena beda. manga kan ruang nggak bergerak, dan kalau anime kan audiovisual gitu, beda. Tapi setuju gak sih kalian kalau manganya itu jelek, bukan cerita ya, lebih artnya gitu, artnya itu emang jelek lagi. Setuju? Jelek banget, apalagi awal-awal. Sumpah, tapi emang jelek sekarang banget. Levi-nya jelek banget awal-awal, nggak seganteng ini, nggak seganteng di anime. Ya Allah. Gimana menurut Nabila? Kan Baca manga yang Hajime langsung yang gambar ya kalau nggak salah. Dia langsung gambar. Udahlah, dia bikin cerita aja, nggak usah gambar. Cerita bagus, gambar jelek. Dia nggak bisa gambar. Iya, nggak bisa gambar. Terus kenapa dipaksain? Nggak, kan udah kaya ya, kenapa nggak hire gitu yang animator gitu atau apa gitu yang bisa gambar gitu. Jadi serius jelek banget. Saya udah coba lihat beberapa, saya nggak baca manganya sih, cuman beberapa saya lihat, sumpah jelek banget nih, serius gitu maksudnya. Nggak kayak bentuknya nggak jelas. Kan biasa ya kan kebiasaan kalau manga itu kan apa ya, kayak ada di spesifik atau apa, entah itu dalam wajah atau apa. Nah masalahnya yang artnya atau itu nggak ada bentuknya gitu, maksudnya aneh banget gitu. Makanya udah deh, nggak usah baca deh gitu. Bagus lah saya nggak baca gitu dari awal gitu. Kalau saya baca, aduh jangan deh gitu, cukup animenya aja. Benar.
Nah, dan itu setelah itu divisualin deh tuh ke anime gitu. Itu dan visualnya makin naik ke apalagi di season 4 ini ya. Dan itu ditangani oleh MAPPA. Sebelum apa? Ada yang siapa? Sebelum apa? Aduh, studionya. Ada tahu? Ada tahu? Enggak ada tahu. Lupa, taunya Funimation gitu kan. Bentar. Googling dulu coba. Iya, ini googling dulu. Titan. Oke. Ini yang bikin MBS. MBS TV. Itu bikin apa? Tahu ada? Oh, kalau studionya with studio. Oh, studionya with. Studionya with. Iya. Oh, oke. Kayaknya. Atau deh. Kali sama Bapak. Dan di season 4 ini benar yang lagi ramenya kan animasinya benar. Maksudnya itu yang paling banyak yang dipuja orang trending mulu kan sampai bikin hashtag thanks MAPPA. Kalau kalian setuju nggak sih? Mungkin dari Nabila dulu. Gimana pendapatnya dengan visual season 4 ini yang sedang dengan MAPPA ini? Di episode awal mungkin agak nggak sesuai sama yang with studio. Cuman kalau dilihat dari waktunya yang dikasih untuk MAPPA studio itu cuman 6 bulan pengerjaan untuk season 4 ini. Sedangkan untuk with studio itu bisa 1-2 tahun. Makanya kalau dari penggambaran 6 bulan doang. Iya, cuma dikasih 6 bulan. Makanya kalau dari penggambaran memang sih kalah dari with studio. Cuman kalau dari kalau misalnya lihat dari waktunya itu harusnya kita emang berterima kasih sama MAPPA sih udah bisa buat anime ini dalam bagus kayak gitu. 6 bulan loh. 6 bulan. Anggap coba aja ibaratnya sama kayak Zack Snyder yang versi Joss Whedon ya kan. Nah ya dibandingin sama yang punyanya Zack Snyder kan beda ibaratnya gitu. Coba sekarang MAPPA dikasih kesempatan untuk lebih lama lagi bisa lebih keren pasti nanti. Siapa tahu. Apalagi masih mengharapkan Erwin versi MAPPA gitu kan. Kan. Kalau Wendy? Apa ya sama dia sih. Memang nggak sedetail dan tapi kan maksudnya tuh kalau dibandingin sama yang season 3 kemarin terakhir itu kan landscape dan penggambaran view-nya juga beda lah ya. Di sini kan lebih ke kota. Kalau yang season 3 terakhir kita masih dapat pantai dan langit-langit. Cuma tapi untuk dari fight scene-nya sih udah lumayan bagus banget lah, apalagi yang pas lagi itu tuh yang lawan sama main showdown-nya itulah. Ya. Apalagi yang pengerjaan scene Levi yang berantem sama Beast Titan itu bulan kalau nggak salah. Gila. Scene fight itu doang. Jin kali itu yang ngerjain nggak ada kayaknya di semua. 3-0 itu dia. Yang paling kalian suka visual siapa karakter visual yang paling suka di MAPPA ini siapa kan di atau tadi kayaknya kan pasti Armin. Bagus banget. Parah. Armin jadi ganteng banget. Asli jadi keren banget. Serius nih Armin semua. Dewasa sih. Serius. Maksudnya yang paling menonjol ya visualnya. Iya maksudnya. Dari yang lain itu si Armin ini. Armin paling berbeda soalnya mungkin karena dia potong rambut kali ya. Gitu gak. Halus aja gitu lebih menonjol. Dia lebih lucu lah. Setelah Armin kalau Nabila? Setelah Armin Zik, soalnya Zik kalau yang di Wit Studio kurang apa ya? Kurang berewokan. Gak detail gitu. Apa ya? Gak detail ya benar. Kayak ekspresi wajahnya. Kalau ini lebih dapat. Kalau MAPPA itu lebih main ke mata ya. Ya, ke mata. Ke mata. Matanya tuh jadi lebih tajam gitu loh. Ada satu arsiran kalau dia lagi iya marah. Iya betul. Jelas banget. Oke. Ya sih. Nah, terus
Untuk itu kita tinggalin visual nih. Sekarang untuk cerita deh gitu, untuk cerita. Kalian sebelum nonton season 4 udah sempat baca manganya juga atau pure dari animenya langsung? Maksud saya sebelum berjalan episodenya inilah gitu. Apa kalian udah baca manganya dulu, habis itu baru nonton animenya, atau nonton dulu season 4-nya baru setelah penasaran baru baca manganya? Kalau Wendy? Udah baca duluan, udah Udah baca ngikutin duluan ya? duluan. Udah baca duluan ya, udah baca duluan. Nah, Jadi, Bunda Bila pasti udah baca juga, pasti baca juga. Nah, justru aku nggak baca dulu gara-gara hype yang mau season 4 kan baru muncul trailernya. Itu Ya. aku belum ngikutin AOT sama sekali. Baru trailer season 4 muncul, orang pada hype, aku langsung ngikutin season 1 sampai 3 itu kayak cuman Buset. ya, jadi setoran. Mantap. Oke. Sama juga kan sama Kiki juga maratonnya pas mau tayang season 4 ya waktu itu ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Iya kan? Season Tapi 4 ya, habis itu langsung kan sempet season 4 tuh aku belum nonton sama sekali. Ya udah, karena belum nonton jadi aku bacain tuh manganya, habisin. Benar-benar dihabisin manganya dari season 1. Nah, dari chapter 1. Dari chapter 1. Gila nggak? Banget. Enggak, maksud saya kebayang nggak sih kalian, maksudnya kan cerita keempat nih istilahnya udah makin menjauh dari, maksud saya dari kalau misalnya season pertama lah gitu. Jujur ya, saya itu berhenti nonton setelah season pertama karena menurut saya nggak ada yang menarik gitu, benar nggak menarik. Maksudnya tentang sekelompok manusia yang sisa manusia yang bertahan dari Titan lah, itu intinya gitu kan intinya. Nah abis itu saya berhenti nonton tuh karena saya nggak dapet apanya gitu. Akhirnya jalan udah mau season 4 itu kok rame lagi gitu, kok bisa rame gini gitu, kenapa ya gitu, kenapa ya ya penasaran, ya udah saya coba deh lanjutin nonton gitu. Dan itu baru benar-benar berasanya adalah di season 3. Season 3 itu merubah arah ceritanya banget ketika misteri buku harian si bapak bokapnya si Eren ketemu baca, akhirnya ketahuan deh tuh. Nah, kalian menduga nggak sih kalau cerita tuh bakal seluas itu? Apa kalian udah dapat sedikit bisikan atau di mana, atau emang sama juga sama saya? Maksudnya saya benar surprise. Anjir, kok bisa gini, kok bisa gitu. Gak nyangka bakal dari yang cerita bantai-bantaian sama Titan, ini tiba-tiba ada konspirasi lain. Nah, itu saya semasuk gitu. Betul. Iya gitu. Kenapa? Kalau yang pertama kita cuman pengen jangan sampai umat manusia punah gitu. Cuman itu. Iya. Benar. Ternyata masih ada manusia lain, ternyata ada misteri-misteri lain di belakangnya. Ternyata ada manusianya lebih bangsa daripada Titan sendiri. Gitu. Betul. Kalau Wendy, kalau dulu apa? Saya ingat Wendy itu, saya waktu itu kan berarti nonton, tapi Wendy waktu itu masih sharing tukar cerita tuh sama salah satu Manisa sama GF kan gitu. Masih update banget gitu. Itu kenapa Wendy masih nonton lah gitu? Waktu itu kan belum tahu dong waktu itu ceritanya bakal seluas itu. Kenapa memutuskan tetap nonton gitu? Jadi tuh memang di season pertama itu kan, nah pas ketika season pertama keluar, terus aku juga baca manganya kan. Jadi tuh kayak penasaran aja sih sebenarnya untuk konten yang di season pertama pun, aku cuma ngarepnya tuh kayak ya udah anime yang penuh dengan despair dan semua karakternya mati. Ya kan kalau misalnya balik lagi season 1 gitu kan, kayak dia mati semuanya aja mati gitu kan. Akhirnya karena penasaran, ya udah akhirnya baca manganya, dan memang seiring berjalannya waktu ngebaca lanjut, dan ternyata memang ceritanya lebih kompleks dari itu. Kayak kok bisa kayak gini ya, terus apa ya, dari cerita manganya sih maksudnya konspirasi, jadi penasaran. Tapi memang jujur di season 2 itu kalau untuk animenya aku juga gak terlalu suka ya, maksudnya kayak ya udah ngikutin aja gitu. Tapi benar pas season 3 baru mulai hype up lagi tuh si animenya, dari situ sih. Nah emang ngikutin juga kan, terus baca cerita di
dulu zaman-zamannya teori-teorinya, lupa baca di Reddit atau di mana gitu. Pokoknya banyak deh teori-teorinya, ini tuh sebenarnya apa. Cuma penasaran aja sih sebenarnya. Dan nggak nyangka kalau misalnya si Hajime Isayama tuh bisa bikin cerita sekompleks itu. Maksudnya gitu, sejauh itu dia memikirkan jauh banget. Iya, maksudnya 2 season lah gitu. Kalau Kiki kalau nggak salah masih nonton karena Levi-nya kan, atau karena karena Erwin Levi kan, bukan karena ceritanya ini kalau Kiki kalau nggak salah. Iya. Kalau Kiki nyari husbando. Iya, benar nggak Kiki? Enggak lah, ceritanya pengen, apalagi bacanya sebenarnya, karena aku udah baca jadi kayak penasaran aja ntar endingnya kayak gimana sih, Eren tuh bakalan kayak gimana sih gitu. Jadi endingnya mau dibawa kemana, ibaratnya si Hajime yang nggak capek-capek apa ngebunuh orang dulu gitu loh. Nah iya itu kesel aja gitu, capek kayak orang-orang yang kita suka, kok mati lagi gitu kan. Kayak kemarin Sasa aja kayak, kenapa nih Sasa mati loh kok mati gitu loh, langsung jadi trending. Padahal kita duganya kalau mau mati sama Gaby. kasihan Gaby, tapi Gaby itu emang anak setan sih. Iya, anak anjing dia, nggak apa-apa, bener. Kesel banget Kak dari dia muncul. Itu, iya bener. Kayaknya seneng banget. Iya, Gaby itu semacam masih kecil sih, annoying banget gitu, emang annoying banget gitu. Dan ini Eren mah gitu apa gitu. Tapi Eren sekarang makin gila, makin psycho, makin stres. Makin stres. Anak emo gitu, jadi emo gitu. Rasa nggak sih kematiannya Sasha itu bisa bikin keterlibatan kematian Sasha tuh sampai 5 episode setelahnya. Jadi, iya, itu sumpah sampai 5 episode. Bener perkembangan ceritanya cuma dari kematian Sasha aja udah sampai 5 episode sendiri. Panjang. Iya, Erwin aja yang cukup pengaruh nggak sampai segitunya loh dikasih. Nih, kenapa Sasha dikasih? Sampai kita tahu gitu alasan si Sasa kok bisa hidup, terus kenapa ada si siapa namanya anak kecil yang diselamatin sama Sasha itu loh. Terus sampai dia marah juga kan sama si Gaby baratnya gitu, padahal dia yang nolongin. Tau lah, parah sih emang, kasihan ke Falco sih asli. Gara-gara si Gaby jadi ke bawah ibaratnya jadi gitu. Begitu dia terpancing. Dan terakhir dia juga itu kan gara-gara digetok kepalanya sempat minum. Saya lucu deh bagian itu, serius. Yang bagian terakhir dia kan ya katanya dia sempat keminum apa airnya si yang jadi titanya si Zik itu apa sebutannya? Aduh, tulang punggung si Zik gitu. Final. Lu bayangin kepala lu digetok sama botol, lu nggak dia gitu. Dari sana dia dapat mini digetok. Aduh, si Falco gitu cerita juga minum, maksudnya kayak kocak ya. Kocak aja kata saya gitu, cara dia mendapatkan itu cuma gara-gara kepala lu digetok gitu, nggak tahu tapi lu kecil gitu kena deh lu. Parah ya. Oke, dari Kiki mau ada bertanya nggak? Ya. Selain nonton selain nonton animenya kan Attack on Titan itu kan ada spin-off-nya. Ada spin-off? Ada spin-off-nya. Banyak. Kak Nabila sama Kak Wendy nonton apa enggak? Ya kayak gitu. Nonton. Spin-off-nya itu yang berkaitan dengan Levi Heicho kah? Kayak contohnya kan pasti nonton. Yang No Regret, terus ada lagi yang Lost Girl, terus ada yang Chibi pun nonton gue, yang Chibi. Yang Chibi nonton, ini lucu. Sumpah random banget itu. Yang kecil-kecil itu bukan sih? Iya, Chibi. Sumpah itu random banget, gue ya ngerti. Yang high school. Kasian banget sih, kayak dua sahabat pertama yang dia kenal itu malah dibunuh sama Titan. Itu pas lihat dia kesel tuh langsung kayak berasa sedihnya. Oh, yang Levi itu ya? Iya, backstory-nya dia. Iya. Makanya ngikutin Erwin lah ibaratnya kan gitu. Terus ada lagi yang junior high school ya. Itu kan juga lucu banget. Apaan sih, bentonya dicolong Titan. Malah disuruh nyapu. Bersihin tembok. Ada kelas. Nggak jelas deh pokoknya, tapi
buat lucu-lucuan aja kali ya itu ya. Tapi speed off-nya itu berpengaruh banget. Maksudnya kalau nggak nonton nggak masalah kan ya. Maksudnya apakah itu berpengaruh dalam kita menikmati keseluruhan anime serial yang utamanya, atau itu hanya untuk pengkuatan karakter aja, kalau kita karakter ini gini-gini nih, atau nggak nonton juga nggak apa-apa gitu, apa harus nonton menurut kalian? Sempet baca sih kalau misal spin-off itu kayak, karena kan dari jeda dari season 2 ke 3 itu kan katanya agak lama tuh. Jadi kayak hiburan buat para fans aja, kayaknya sih gitu. Aku baca tapi lupa inget gimana gitu. Kayaknya. Kalau nonton OVA-nya itu padahal setelah nyelesain season 1 sampai 3 part 2. Jadi baru nonton itu setelah semuanya, jadi nggak terlalu ngaruh sih kayaknya. Nggak terlalu ngaruh Enggak kok, nggak terlalu signifikan. Ya, tapi buat saya sih ngebantu juga sih, ada buat kita mengenal karakternya. Ya, buat saya sih itu pas bagian Levi itu saya baru paham itu dari mana nih orang sih asalnya gitu. Maksudnya, oh dia dari sini, kayak gitu loh, maksudnya negeri bawah tanah. Di serial utamanya kan nggak pernah disinggung tuh negeri bawah tanah itu kayak apa gitu, tempat asal usulnya si Levi. Jadi ternyata universe-nya atau Titans itu luas banget gitu. Maksudnya di dalam temboknya aja tuh masih ada gitu yang belum diekspos di serial utamanya. Terus di anime serialnya disinggung deh di bagian yang Levi itu gitu. Pada nonton semua, ditonton semua yang bagian sebetulnya OVA ya? Apa sih sebutannya sih? OVA. OVA. Iya. OVA kalau gitu. Kiki nonton semua? Nonton semua? Nonton ada Levi-nya. Bagian kan ada bagian cerita pertama kali pertemuan antara Levi sama Erwin. Itu menurut saya juga walaupun nggak ada di serial utama, menurut saya itu penting banget sih. Kenapa nggak dimasukin di bagian serial utama ya, pertemuan antara Levi sama si Erwin gitu. Kepanjangan ya? Atau terlalu drama banget, atau supaya fans nggak menelan-nelan ada. Jimmy kan nggak terlalu suka sama Levi. Nggak suka sama Levi? Enggak, jadi ya udahlah dibikin ceritanya sesingkat mungkin. Oh, jadi Levi mati nih kena ledakan kemarin. Enggak gitu juga dong. Spoiler atau enggak? Saya nggak boleh spoiler manga. Nggak boleh. Ntar kalau spoiler kaget. Enggak, maksud saya dengan dikasih ending kayak, maksud saya Levi terakhir kali terlihat meledak terus nggak kelihatan ya. Pilihannya cuma 2, masih hidup atau mati gitu. Udah itu aja gitu. Nggak gimana lagi, nggak bisa itu lagi. Emang Jon Snow udah mati terus gitu. Kita nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kenapa? Tidak bisa. Udah kita balik lagi ke topik gitu. Ada lagi Kiki mau tanya? Ya. Ada lagi nih. Apa? Mikir. Ada lagi mikir. Ada lagi, tadi dulu tapi mikir dulu. Lagi enggak nih, cara penyampaiannya bingung. Ada di otak tapi cara penyampaiannya bingung. Kan tahu sendiri kalau ngomong suka acak-adul gitu kan. Iya. Historia. Historia kan hamil. Iya. 9 bulan. Penasaran nggak siapa bapaknya? Itu. Aduh, siapa sih namanya? Itu. Iya, kenapa sih seperti itu? Maksudnya season 4 ini banyak banget pace-nya terburu-buru gitu. Maksudnya cepet banget. Tiba-tiba Historia udah hamil aja gitu. Nggak dijelasin bagian itu juga miss gitu. Ketika kita lagi mencoba mencerna informasi dari sini, tiba-tiba dikasih informasi lagi gitu. Maksudnya berasa nggak sih kalian di season 4 ini seperti itu? Ya, salah satu contohnya ya Historia itu gitu. Siapa bapaknya aja saya juga nggak kepikiran siapa gitu. Bapaknya yang jaga di peternak. Tukang kebun. Udah kayak telenovela. Majikan sama kebun. Nggak siapa? Ada yang bisa bantu jawab? Biar saya juga penasaran sih. Kalau ada scene yang nunjukin ada cowok yang bilang kamu harus jaga badan kamu kan kamu sekarang lagi hamil. Nah kalau nggak salah itu si bapak dari anaknya Historia yang jaga peternak. Petua lah ya ibaratnya. Yang mana ya? Nggak salah ya. Jadi sebetulnya tujuan utamanya
yang penting Historia hamil gitu. Yang penting ada keturunan. Siapa bapak? Keturunan masalah kerajaan. Oke. Keturunan Iyamir. Ada bisa di-share aja nggak? Siapa ada bisa share screen, bisa Kiki share screen aja nggak? Siapa bapaknya? Tahu ya? Nggak ada. Udahlah biar penasaran aja ya udah sih. Tonton lagi aja lah, bukan Netflix-nya, lihat sendiri. Anda menanyakan ada kok kemarin di episode sebelumnya orang ini pengen bikin kesel aja sebenarnya bikin pertanyaan ini sebenarnya. Ngajak berantem dia, sengaja berantem gitu. Nah, ini agak sensitif sih maksudnya. Agak sensitif. Cerita plotnya dari Attack on Titan ini kan cukup meluas banget. Maksudnya nggak sekedar cuman survive dari Attack on Titan, tapi juga itu ada politik, ada masalah rasial dan sebagainya gitu. Kalian setuju nggak sih kalau ini sebenarnya yang diceritain Hajime itu ada refleksi apa yang ada dalam realita kita gitu. Ini di saya aja nggak tahu ya. Saya menangkapnya yang Eldia itu adalah Yahudi. Rasnya dihancurkan sama Nazi. Itu ya saya terus belum lagi settingnya adalah di Jerman. Itu makin menguatkan hal-hal itu, poin-poin itu yang saya duga seperti itu. Itu saya bukan orang yang suka baca teori ya. Saya nggak pernah baca, itu cuma asumsi saya aja. Apa kalian juga berpendapat sendiri atau ada teorinya? Atau mungkin kalian kan lebih, kalau cewek padahal kalau itu soal itu lebih detail atau apa, mungkin bisa ditambahin? Kayak yang ban lengan yang ada dipakai orang-orang itu dulu sebetulnya pernah diterapkan juga sama Nazi buat keturunan. Iya. Itu emang kayaknya merepresentasikan apa yang kejadian gitu. Tapi Hajime pernah mengkonfirmasi hal itu atau emang pernah mengkonfirmasi nggak sih soal gini? Bang Haji sih bilangnya emang dia Bang Haji. Bang Haji. Ya, kayak lanjut. Dia emang ngomong Bang Haji itu polos banget. Bang Haji sih bilang kayak tetangga. Bang Haji sih Bang Haji memang bilangnya dia kayak sahabatan gitu. Bang Haji, iya lanjut. Haji. Bang Haji nonton anime keren lah. Ya, gimana Nabila? Lanjut. Latar tempatnya di Eropa sih, dia bilangnya Eropa, tapi nggak bilang mana. Nah, fans yang bikin kesimpulan kalau itu tuh dari Jerman karena emang ada village di sana yang emang mirip sama yang ada di anime AOT sih. Okay. Tapi dari Hajime emang nggak pernah mengkonfirmasi soal itu, emang merepresentasikan itu Yahudi, itu Nazi, itu nggak pernah dikonfirmasi ya? Kalau nggak pernah. Di wawancaranya sih nggak ada sih. Kayaknya nggak pernah ya. Mungkin buat menghindari itu juga kali. Ya. Tapi emang hal yang nggak salah juga kan kalau jika emang representasi lah. Tapi kita setuju emang ini bukan masalah itu juga, tapi lebih ke masalah kebusukan manusia itu sendiri sih. Intinya itu emang. Intinya itu. Balik yang orang-orang paradis kira ini hanya tentang untuk menyelamatkan manusia, ternyata di balik itu ada banyak konspirasi lain ya, sama aja kayak kehidupan kita sehari-hari. Mungkin aja di balik maksud tertentu ada konspirasi lain, kepentingan orang lain sebetulnya. Iya. Yang kasihan tuh Malifai, yang lain pada berkonspirasi dia tuh cuma pengen damai aja gitu, pengen masa bodoh lah mau perang gitu, pengen damai gitu, susah banget kayaknya kayak gitu, dapat itu doang gitu sih. Dapat bos mana beban gede lagi yang pas adegan pas Zik kabur kayak cincang itu udah kasih ya. Anak buahnya yang Titan semua. Sian banget dah. Maksudnya kocak banget.
si Zik itu sumpah udah dibaik-baikin gitu ya. Gimana keselnya keselnya Levi, tapi Levi nggak bisa ngebunuh juga gitu. Dia pengen banget ngebunuh, tapi nggak bisa gitu. Dan akhirnya meledak deh, dan nggak tahu deh dia gimana akhirnya. Oke, Kiki, ayo, ada lagi? Apa namanya? Nonton yang live actionnya nggak? Karena Gila sama Kak Wendy. Terus gimana tuh? Tapi gue udah lupa deh kayaknya. Ada. Nonton kok ya, gue nonton deh kayaknya. Tapi gue lupa. Nabila nonton? Emang ada live actionnya ya? Ada. Aduh, malah nanya. Baru baca ada itu ada 2 part. Saya nonton 1 part doang. Cuman waktu itu pas nonton juga saya nggak suka juga, maksudnya baru kelar season 1 kan, habis itu hype-nya kencang terus dibikin film kan. Maksudnya ini animenya masih lama udah bikin film aja, maksudnya mau diakhirin seperti apa gitu. Ya waktu itu juga nggak tahu ya, nonton yang pertama doang sih, yang kedua nggak nonton, katanya lebih jelek malah daripada yang pertama. Jelek ya? Kiki nonton yang kedua? Parah. Nonton. Tapi gimana? Aneh lah, pokoknya ceritanya udah keluar dari konteks lah, ibaratnya kayak gitulah. Memang beda sih ceritanya ya. Dan ya tahu sendiri lah, nggak bisa ekspektasi banyak-banyak. Masih ada. Mikasa apa bukan? Lemes amat. Tapi setuju kan kalau misalnya nanti ya siapa tahu ya, kalau misalnya itu lebih pas kalau misalnya Attack on Titan ditutup dengan sebuah film gitu, kayak semacam Demon Slayer gitu. Maksudnya emang menarik gak sih kalau misalnya itu ditutup dengan sebuah film aja gitu, jangan serial gitu, kayaknya apalagi kalau itu melibatkan sebuah action yang besar gitu. Ya ini belajar kasus dari Demon Slayer aja ya, maksudnya kan seru banget gitu kan. Bisa jadi sih. Emang rencananya masih dibingungin kan? Iya, maksud saya anime movie itu kan kebanyakan sebelumnya itu semacam filler dari serial utama ya, masih gitu. Dari serial utama. Jadi ketika Demon Slayer bikin anime movie itu adalah langsung sambungan dari serialnya. Itu menurut saya itu, buat saya yang bukan penggemar anime movie, itu saya langsung tertarik buat bakal keren. Ternyata emang keren banget gitu. Kalian nonton Demon Slayer nggak? Nonton. Nggak nonton? Itu benar berasa banget emosionalnya nonton di bioskop dengan sound dan sebagainya. Dulu tahun juga maksudnya langsung keinget tuh gitu. Ini keren banget kalau misalnya Attack on Titan juga dibikin ditutup dengan sebuah film gitu, kayak bagian akhirnya gitu. Ya kalau misalnya live action hancur-hancuran, ya udah kenapa nggak dengan anime movie itu masih paling memungkinkan kan kalau untuk kesukaan anime gitu daripada apalagi berkaca sama Demon Slayer yang kemarin yang sukses banget kan di Jepang juga. Bisa jadi sih. Pasti meledak sih karena hype-nya gede banget itu apa sih. Tapi itu kok manganya udah benar berakhir tanggal ini. Pas April ini benar habis. Terakhir tanggal 9 April. Itu fall terakhir kan? Fall terakhir habis tapi katanya gosipnya rumornya 45 halaman. Jadi kayak habisin gitu loh. Jadi tebel pokoknya gosipnya. Gitu. Kalian bakal baca? Kalian bakal baca nggak? Ya baca lah. Pertanyaan macam apa? Kalian pengkhianat, kalian pengkhianat. Siapa yang bisa nahan daripada kena spoiler, mending baca sendiri udah. Ya. Iya, daripada kena spoiler kita kesel, mendingan kita baca sudah. Kalian cari tahu sih kalau misalnya ada trending topik, bisa Titan kalian pencet gitu. Bisa pencet ya dapat spoiler lah. Tapi selain manga itu, tapi kalian juga baca teorinya nggak sih? Maksudnya di luar itu? Teori. Dulu doang, sekarang udah enggak. Nggak ada lagi. Nabila rajin banget, akhir-akhir ini rajin banget gitu. Bang Haji soalnya CS. Bang Haji sih.
baca teorinya. Banyak banget. Yang keluar. Salah satunya yang ternyata dia balik lagi jadi di season pertama yang Eren ada mimpi yang aneh itu loh. Dia bangun di yang sama Mikasa, dibangunin sama Mikasa di season 1, ingat gak sih? Nah, dia yang pas pertama awal-awal. Jadi time apa sih namanya? Time dia masuk ke mimpi orang. Nah, itu teori salah satu teori yang lagi rame sih. Teori jadi selama ini kayak cuma mimpinya Eren doang. Iya. Terus balik lagi ke season pertama. Iya. Nggak tahu sih. Kalau saya sih penasaran dengan gimana akhirnya si Eren dan Mikasa satu, terus Eren Mikasa, terus endingnya si Gaby itu mau diapain tuh, satu lagi. Nah kalau tadi kalau kita ngebahas tadi karakter favorit di season 4, kalau karakter kalian benci di season 4 ini siapa? Maksudnya ini orang apa sih gitu, nggak jelas banget itu apa, emang annoying banget sih itu, mati aja lu. Mungkin ada karakter, karena setiap serial populer pasti ada karakter yang kita suka, ada karakter yang kita benci. Buat season 4 ini pertanyaan untuk semua. Ya udahlah, nggak usah ditanya lah. Siapa? Anak setan. Di bawah jari tanya anak setan, di atas Pak Haji, Bang Haji. Kalau Nabila sama Gaby udah no debat, no kecot dah. Kalau Kiki ya Gaby lah. Tadinya awalnya kayak penasaran sama Yelena gitu, kesel sama Yelena, tapi kok gue lebih kesel, gue makin kesel sama Gaby, ya makin berisik. Udah tahu ditolongin sama Pik kemarin kan, siapa sih ngomongnya gimana sih, Piek? Apa gitu? Piek. Iya kan, itu bacanya gimana sih, Piek? Iya, bacanya susah kan ya? Iya. Udah tahu ditolongin gitu, masih aja lo mau bersongkongkol ya, apaan sih? Ibaratnya kan gitu, sebel aja, maksudnya bacot banget sih lo, anak kecil aja lo gitu. Kalau saya sih si Eren nggak jelas banget anjir, maunya apa tuh orang. Kasian Mikasa sama Armin. Maksudnya ada si Armin diajak berantem, Mikasa diserang psikisnya gitu. Maksudnya ini orang maunya apa gitu, nggak jelas banget gitu apa. Mana sekarang kayaknya imo gitu lagi gitu. Rebellious face kan dibilang Hanji gitu. Lo masih di rebellious face, nggak mau move on. Pas bagian dia berubah. Tatakai. Apaan sih? Pas bagian dia berubah jadi Titan. Kuncir kayak. Dan si Hanji kemana tuh? Maksudnya dia ke tempat Levi kan itu? Iya. Hanji dan lain-lain. Hanji sama Flo itu lagi nyari Zik kan? Terus nyari Zik kan? Oh iya, ketemu gerobaknya yang meledak itu ya. Setelah itu belum diceritain lagi. Oke. Nih. Kenapa, Kiki? Enggak, nanti kelepasan. Oh iya. Oke. Nih terakhir nih apa? Kita tahu kan kalau Hajime ini adalah penggemarnya George R.R. Martin dari fansnya dari Game of Thrones, dan bahkan udah diakui kalau dia emang cerita atau Titan ini adalah ke-influence dari Game of Thrones, makanya dia membunuh banyak orang. Oke. Saya nggak tahu nih kalian udah tahu apa nggak gitu. Menurut kalian karakter penting yang bakal mati di part 2 itu, sebutkan karakter penting yang bakal mati di part 2 nanti, menurut kalian, prediksi kalian aja ya. Ini nggak usah sebutin yang kalian udah tahu ya, sebutin yang belum kalian tahu gitu. Karena kalian sebutin yang kalian udah tahu mah itu bukan nebak ya, tapi nyebut doang gitu. Saya tunjuk nebak, oke? Jadi saya nggak bakal ke spoiler gitu kalau ada yang matiin penting, karena kalian nggak nyebut yang itu kan gitu. Kalian sebutin aja gitu. Satu karakter penting yang bakal mati di part 2 nanti. Ayo silakan Kak Nabila dan Kak Wendy dijawab.
Aku nggak jawab karena aku host. Oh, bisa gitu. Gak bisa Semua gitu harus jawab. Ke saya nanya. Saya juga nanti bakal jawab. Saya bakal jawab. Soalnya Mas Hajime Sayama kan emang demen banget bikin orang depresi kan. Iya. Jadi depresi juga, wajar. Pilih aja yang kesayangan netizen. Siapa? Terus? Kayaknya siapa ya? Itulah. Siapa lagi tukang bersih-bersih? Siapa sih, Man? Levi tukang bersih-bersih. Levi. Wendy udah Levi nih. Oke, karena Wendy udah jawab Levi, yang lain. Tolong jangan sama ya. Alhamdulillah. Apa ya? Kayaknya Hajime seneng banget bikin orang depresi. Jadi? Bisa aja Armin, bisa aja Eren, bisa aja. Tapi prediksi Nabila, kita nggak harus sesuai prediksi masing-masing. Eren. Ren kayaknya udah pasti mati deh itu kayaknya. Udah pasti mati. Takdir deh kayaknya. Kayaknya udah pasti mati itu kayaknya. Ya, Kiki 13 tahun ya. Iya. Pak Jul dulu deh, Pak Jul dulu. saya dulu. Kalau saya sih kayaknya Mikasa deh. Mikasa mati deh. Mikasa ya. Semua aja mati. Gak ada yang hidup dong. Tapi bener ya. Iya. Semuanya harus mati. Rencananya kan gitu. Kiki apa? Jangan jawab Rainer bakal mati sih itu. Nggak usah disebutin. Bakal mati sih itu. Rainer. Udah pasti mati kan itu. Aku jawab Connie. Itu emang karakter penting. Saya nggak. Saya itu bukan. Ya kan jawab aja. Biar, tapi kan saya bilang karakter penting. Tapi kan saya karakter penting. Gitu. Enggak lah. Top 5. Bahkan Connie itu nggak masuk top 5 loh. Nggak masuk top 5 karakter penting loh. Nggak masuk. Maksudnya, bahkan Jin aja masih di atas dia gitu. Yang lain lah. Yaudah, ulang. Tanya lagi. Ya, siapa karakter penting yang prediksi karakter penting yang bakal mati di season di part 2 nanti, season 4 part 2, season final part 2. Siapa? Aduh, susah nih jawabnya. Siapa? Ada. Ketahuan ya? Tinggal jawab ke prediksi, nggak bakal kemana juga. Kayaknya. Jawab yang bakal mati kan? Iya, prediksi nggak bakal mati. Bu, jangan spoiler ya, Bu. Jangan spoiler prediksi yang Kiki nggak tahu bakal mati. Erwin lah udah. Ya, ini bodoh amat lah, Bu. Tolong lah, Bu, jangan cari. Bu, buruan nih, mau saya closing nih, buruan. Stop. Ini saya yang laki, saya yang baca itu. Bu, apaan? Ya, yang bakalan mati nih di season part 2 nih ya, di season 4 part 2. Tidur. Ngaji dulu dah dia. Armin. Alasannya? Dia nggak bisa mengendalikan api. Kalau Titan dong. Kayaknya 13 tahun. Iya sih, apa. Oke, thank you banget buat Wendy sama Nabila yang hari ini udah di-join di baca-bacaan. Semoga ntar habis ini kita ada baca-bacaan selanjutnya ya. Udah selesai. Udah, mau apa lagi, Bu? Cepet banget. Rating dari episode dari part 4 ini, dari season 4 ini, dari part 1, dari episode 1 sampai episode lama banget sih. 11. Banyak. Yang paling epic itu rating di paling bagus menurut kalian di episode berapa? Pas nggak kompak banget dah, sumpah. Ya lanjut. Itu. Tuh, ikutin aja kata. Pada mikir semuanya. Ngeliat wajah-wajah orang mikir. Apa ya? Kita lihat episodenya dulu. Nyontek dulu ya, yang itu lah yang di teater. Itu episode berapa ya? Teater. Iya, yang 5. Iya, yang berantem sama Warhammer. 5 deh kalau nggak salah itu.
Iya, kalau nggak 5, 6 deh kalau nggak salah. Itu ya, Generation War itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, episode 5. benar. La 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 diram daram diriram. Kalian termasuk yang benci dulu nggak sih sama itu soundtracknya, lama-lama jadi suka gitu? Ini apa sih musiknya nggak jelas banget gitu soundtracknya? Lu benci yang kedua tahu itu openingnya nggak banget. Season Awalnya. 1 ya? Ya, siapa? Part 1, oke. Udah tahu jawabannya apa? Apa? Kalian penting. Nggak nyambung. Ibu osnya pada nggak fokus juga lagi. Pada dia tanya juga. Oke, ya episode terfavorit di part 1 season final ini. 5 udah. 5 itu episode yang bagian Lawan Warhammer Titan. Oke. Kalau Nabila? Kalau yang Levi lawan Beast Titan itu episode berapa ya? Kemarin. Kemarin kan itu? Episode 15. Oh, itu 6, berarti 6. Beast Titan bukannya 15. Yang tiba-tiba muncul yang tiba-tiba muncul di Eldorado. Di Eldorado. Berenang kali. Di Liberio. Ya, itu yang episode 6. Ya, di Liberio. Episode 6 itu kalau nggak salah. Tuh keren banget sih. Yang lagi-lagi mati. Yang lagi-lagi hidup lagi. 3 kali udah loh, 3 kali ini dia ya ampun, 3-0. Nggak kelar-kelar kerjaannya. Di situ kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh, kayak nggak ada harga diri, dibunuh sama dihajar mulu sama manusia loh. Dia kan Beast Titan gitu. Pemain baseball. Yang Warhammer, bukan Warhammer, Joe Titan yang pas pasukan Levi datang, dia kan terkaget-kaget. Kaget-kaget, terlompat-lompat dia. Oh my god. Kok mereka bisa? Yang paling epic itu kalau menurut aku pas yang episode si Eren itu ngegunain si Porco, apa namanya dia sih? Jauh ini. Iya. Dipakai itu buat ngebuka itu. Kayak Porco tuh kayak merasa hina banget gak sih, kayak yo gigi gue dipakai. Gini sak. Hina banget. Kalau saya sih itu episode pertama sih, pas bagian hujan Titan. Anjir, bayangin hujan Titan itu kejadian. Hujan Titan yang pas mereka menyerang. Oh iya. Hujan Titan berubah. Tuf. Langsung pada jatuh dua. Bayangin itu kalau ada hujan Titan di sini kayak apa aja. Itu benar, saya dapat banget pas ngeliat pertama kan di episode pertama itu langsung kita nggak tahu apa-apa kan, itu maksudnya ini apa ya, kok tiba-tiba di sini ini siapa ya, tiba-tiba ada sedang melakukan penyerangan gitu, tiba-tiba anjir, sementara di Paradise orang pada menghindar Titan atau apa gitu, ini dipakai buat strategi militer gitu buat mereka gitu, dipakai jadi Titan hancur semua itu. Maksudnya sih teriak mereka semua pada turun malah jadi Titan ya. Iya, tapi yang jadi Titan itu bisa juga berubah jadi orang lagi nggak sih, yang Titan yang gitu? Nggak bisa. Nggak bisa lagi? Nggak bisa. Serius nggak bisa lagi? Makanya pada takut banget ya, maksud saya. Si Eldia tuh pada takut pas tahu mereka dikasih minuman seperti itu. Ya serem banget sih, maksudnya nggak bisa jadi orang lagi. Kok masih mending kayak. Kecuali dia makan itu. Apa? Dia makan Titan yang punya kekuatan. Titan yang founding itu. Buset. Dan itu nggak semua orang punya, maksudnya 1/1000 yang segitu. Yang 9 Titan itu kan itu ya? Iya, Titan. Benar. 9 Titan. Oke. Kiki, ada lagi? Mau ditutup? Sebenarnya rating kayaknya kita semua kayaknya udah puas banget. Apa? Emang ada yang bikin kecewa episodenya? Kurang panjang malah. Pokoknya aku kecewa yang kalau nggak ada Levi-nya aku kecewa sih. Wah.
Itu jawaban cewek Garis Jepang. keras. Paling Garis kecewa keras kalau ini udah ya Allah. continued itu udah kecewa banget. Siapa? Kalau udah lagi hype tiba-tiba to be continued. Iya, Nah, itu ngapain Mm-mm. juga. Itu kayak semua orang, Mbak. itu setan juga deh kayaknya. Lu bayangin gitu, kita nungguin seminggu terus episode terbaru cuma 22 menit 20 menit malah credit title kan, opening sama Iya. title gitu. 20 menit gitu. Maksudnya Udah mana kemarin sempat Jepang sempat gempa gitu kan, akhirnya yang muncul cuma setengahnya doang. Terus akhirnya dijadiin 2 episode pas minggu selanjutnya itu kayak nunggunya tuh lumayan sangat sabar gitu. Tapi kita kayak was-was juga apa di sana aman-aman aja di Jepang, kira-kira aman-aman juga. Terus tayang 2 episode back to back. Wah, itu puas banget sih. Episode 2 episode. nambahin apa episode apa? Oh, 2 episode. Apa? Iya, 2 episode. Ya 2 episode kemarin pas yang episode 14-15. Ya itu agak mendingan. Ternyata pas ending pun digantung meledak kan itu, anjir 2 episode dikasih ledakan endingnya gitu. Dan gak jelas juga sampai 16 gak tahu itu orang selamat apa kagak. Baca makanya. Berdoa aja, berdoa mau baca. Nggak, ngapain baca. Saya mah anime garis keras. Gitu, anime garis keras. Tapi beneran deh, ini anime paling sedikit scene orang-orang ketawa atau senyum atau kayak bahagia gitu, kayak cuman berapa episode doang, bisa dihitung berapa menit. Adegan banyol itu ada kalau ada Sasha, kalau nggak ada Sasha nggak ada adegan banyol. Koni, Sasa Koni. Koni. Sasha tuh orang itu aja sih sebenarnya. Ya, kebahagiaan deh kayaknya. Sama Hanji. Ya. Hanji itu psycho tahu, serem tahu. Kalau saya sih serem. Tapi kasihan sekarang Hanji semenjak jadi commander tuh dia kayak sedih banget gitu loh, kayak dulu kan dia orang yang sangat bebas, orang yang sangat bebas, dia selalu kayak Erwin kayak gitu kan, selalu kayak gitu, Levi selalu kayak gitu. Sekarang kayak Levi kayak nggak ada kayak udah sudahlah gitu kayak gitu. Kasihan bebannya jadi banyak. Dia jadi nyalahin Erwin mulu kan. Ya, gimana yang dia cuma dia sisa-sisa pemimpin yang dipercaya. Ya, masalahnya si Eren udah banyak pengaruhnya juga gitu sampai orang-orang susah gitu. Soalnya tapi Erwin tuh bakalan jadi orang yang paling setuju sama Eren apapun yang terjadi. Orang paling setuju apa? Apapun yang terjadi, Erwin bakalan setuju sama apa yang Eren pilih. Eren? Iya. Eren bukan Levi ataupun Hanji. Erwin tuh percaya kalau Eren itu adalah penolong kemanusiaan. Hah? Serius? Dengan dia mau coba tangannya hilang gara-gara nyelamatin siapa? Iya, Eren. Iya kan? Iya benar. Dia akan terus percaya sama Eren karena dia percaya Eren itu kunci kemanusiaan. Jadi dia bakalan nolong asalkan kemanusiaan itu ya kembali baik-baik aja. Tapi kan Erwin mati dengan tidak mengetahui ternyata di luar tembok masih ada manusia lain. Nah, karena dia nggak tahu. Kalau misalkan dia tahu pasti lain ceritanya. Penasaran kan? Aku aja penasaran kalau misalnya Erwin yang hidup gimana. Ya kan? Betul. Enggak lah, menurut saya sih kalau sampai udah si Erwin tahu ternyata masih ada manusia lagi di luar tembok, itu bakal mengubah psikologis dia lagi atau apa gitu. Iya. Ternyata bapaknya cara sama ini gitu, bla 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 gitu. Makanya kenapa aku bilang aku penasaran kalau misalnya si Erwin masih hidup, ibaratnya gitu. Apa yang bakalan terjadi, apa yang bakal dia lakuin. Yaudah, bikin fanfic-nya deh. Bikin fanfic-nya. Cari aja. Masih hidup. Males. Kenapa? Kalau Erwin masih hidup, kenapa? Ada kudeta dari vlog dan lain-lain sih, karena dia akan memperkirakan itu. Si vlog tuh setan juga harus sebenarnya. Si vlog. Kita ngeselin ya? Iya, tampangnya nggak enak banget. Pada anime ini tampangnya kesel banget. Apalagi pas dia yang gini. Iya, padahal nongolnya bentar, sekali nongol kok kayak setan banget ya.
Oke, Kiki masih ada nggak? Udah, nggak ada. Oke. Mau ini deh apa kenapa Armin malah setuju sama euthanasia itu ya? Nah, iya sih. Panjang lagi. Lanjut lagi. Nah, ini aku kayak begini nih. Aneh banget gak ada yang nyadar di Twitter. Iya, jadi kenapa dia malah nangis? Iya. Kemarin. Iya. Jadi kan yang namanya ibaratnya nih menurut teori aku ya, ibaratnya kayak misalnya orang yang manusia yang tiba-tiba jadi titan shifter, ibaratnya jadi yang bisa berubah jadi titan itu kayak punya mimpi orang yang sebelumnya, ibaratnya gitu. Jadi kayaknya aku rasa kenapa dia nangis itu karena karena kan si Armin kan punya mimpi makan si Bertolt ya. Siapa sih ngomongnya Bertolt? Iya, Bertolt. Nah, jadi mungkin kebawa nih ibaratnya gitu, kebawa mimpinya. Kenapa coba si Armin masih ngedatengin si Ani? Iya, kan? Betul. Iya, kayaknya masih si Eren juga bilang gitu kok kan? Iya. Oh iya benar-benar. Si Eren, iya benar. Berarti itu bukan karena Armin tapi karena Bertoltnya, menurut Kiki gitu. Jadi ya karena Bertolt, karena kebawa mimpinya Bertolt, aku rasa sih gitu. Enggak, kan Armin dari awal juga suka nangis gitu. Gitu suka nangis. Iya kan, dia suka nangis. Gampang aja. Nah, salah satu alasan saya kenapa nggak mau lanjut Attack on Titan season 2 itu kan gara Armin juga. Cengeng banget, ini orang dikit-dikit nangis, apaan sih gitu. Lu banyak yang bakal lu kerjain gitu. Lu bakal suka nangis mulu. Itu season pertama, itu udah berapa kali dia nangis. Tiap bentar nangis gitu. Ketika kita lagi lebih banyak Armin nangis ketimbang Eren hilang kaki ya. Iya. Iya itu harus terus ya menurut saya sih itu Armin sih emang dia kan pengen damai-damai juga, bukan gimana juga gitu. Tapi emang serius nggak rame dibahas sama orang kenapa dia setuju sama Yelena itu. Rame ya? Nggak ketemu di Twitter kenapa Armin bisa sampai nangis pas dengar rencana euthanasia itu. Makanya penasaran pada nggak sih gitu. Saya nggak sih. Gara-gara Eren berubah itu doang. Tapi apa yang di rencana yang diomongin sama si Lena itu emang buat saya itu ya masuk akal gitu. Ujiannya itu nggak bakal hilang nih kalau itu. Iya, Yelena. Ya, maksudnya nggak bakal habis nggak ada habisnya. Iya, nggak bakal habis itu. Emang harus cara mengatur ya langsung dicabut akarnya, ya dia tidak melahirkan orang itu melahirkan anak keturunan lagi gitu. Entah, saya takutnya ya. Kan ini kan semacam reflektasi apa yang ada realita kita ya. Ada orang sakit gitu yang nonton gini, orang yang psycho, ilmuwan gitu nonton ini gitu. Ya juga ya. Dunia kita ini harus perlu dinetralisirin lagi gitu. Harus itu. Ya harus kayaknya ini harus dihentikan gitu. Ntar siapa tahu gitu. Karena ya ini kan representasi apa yang ada di dunia gitu. Kalau seperti kayak gitu gimana gitu. Suram sih ya. Iya. Menghancurkan sebagian umat manusia itu ada di film apa sih itu yang Inferno. Bukan. Aduh, kok aku lupa judul filmnya. Menghancurkan umat manusia. Yang main siapa? Ya semua banyak deh. Banyak umat manusia semua ceritanya. Bahkan Kingsman. Kingsman. Sama juga tuh. Yang emang manusia itu emang merusak aja sih, makanya harus dihancur. Dijadiin satu aja. Jadi sekarang Wendy semacam Illuminati. Enggak, abis nonton itu lagi Neon Genesis Evangelion. Kan story-nya kan kayak gitu. Itu juga kan di elemen di Falcon and the Winter Soldier. Kan, dan kemarin kalau nonton episode yang kedua kemarin itu juga ada bagian ternyata adalah orang mendukung Thanos walaupun dia lebih suka
dunia ketika manusia semua menghilang karena semua jadi satu gitu. Ya itu secara nggak langsung kan Illuminati gitu. Tatanan dunia diurus dengan satu aja gitu. Nggak usah beberapa negara. Ya siapa tahu gitu. Ini kalau ngomong konspirasi kayak bakal panjang nih. Kita bakal ada sesinya deh. Kayak menarik kalau itu kita omongin. Iya, coba nih. Seru nih. Ya nanti kita atur sesi ya. Bener ya nanti ikutan ya di luar gila filmnya ini. Seru serius. Ini banyak banget teorinya. Nanti saya bakal undang satu narasumber yang benar pemerhati hal kayak gini gitu. Seru kalau dengerin doang gitu. Tapi kalau masalah kalian itu masukin ke itu terserah ya. Saya cuma ada narasumber gitu. Terus masalah Illuminati, mata satu, bla 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 gitu. Itu bakal panjang. Nanti kita bahas di sesi lain. Kali ini kita tutup dulu karena kalau nggak itu kepanjangan uploadnya saya susah. Uploadnya bakal susah ntar karena itu bergiga-giga ya Mbak. Kemarin aja 1 giga sampai 4 jam gitu. Makanya kita tunggu ya. Thank you banget buat Ganti Najila. Thank you. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Bacot-Bacotan. Gila. Gila film.